Tapi kali ini kita mau ngebahas hal yang seru banget gitu. Oh, kita mau bahas apa sih hari ini? Kayaknya seru banget gitu. Jadi aku habis ngeliat berita sedih hari ini karena salah satu member NCT keluar dari SM Entertainment dan juga NCT. Wow. Kayaknya Aku baca deh kalau itu yang Mark Lee gak sih? betul. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, siapa sih tuh Mark? Jadi Mark itu adalah salah satu idol K-pop yang di bawah naungan SM Entertainment. Jadi dia itu sebelumnya udah dikenalin dari tahun 2015. Bayangin dia masih kecil dia tuh jadi salah satu SMGs dan dia tampil di acara Mickey House. Nah, dia tuh gabungnya berapa unit sih? Saf, boleh dijelasin? Kalau nggak salah ya, setahu aku itu dia gabung di 4 unit. Yang pertama itu dia di NCT U tahun 2016. Lalu di tahun yang sama dia juga gabung di NCT 127. Lalu di tahun yang sama juga dia gabung di unit di NCT Dream. Nah di tahun 2019 dia gabung nih sama Super M bareng sama idol-idol dari grup lain. Saking bertalentanya dia sampai gabung 3 unit, 4 unit sekaligus. Tapi karena cuma berdua doang nih, nggak seru kalau ngobrol. Kita harus dengan narasumber. Nah, kita ada salah satu narasumber yang udah lama banget ngikutin NCT. Boleh, silakan Anissa. Halo. Anissa. Kalian mau tahu kan dia siapa? Anissa boleh kenalin dulu. Halo semuanya, oh my god, aku pertama kali banget masuk podcast. Kenalin sebelumnya, aku Anissa, nama aku Anissa. Aku ini mahasiswa ilmu pemerintahan FISIP 2000, angkatan 2025. Nah, Anissa kan udah lama nih jadi K-popers. Bisa nggak sih diceritain gimana awal mula jadi K-popers? Jadi sebenarnya ya, aku tuh suka sama K-pop itu udah dari tahun 2017. Tapi tahunnya itu udah dari aku kecil karena dulu sepupu aku itu emang suka K-pop, karena K-pop yang Gen 2 kayak suka Super Junior terus dan lain-lain. Dan aku sebagai bocil yang ikut-ikutan nonton akhirnya tahu nih kayak oh ini tuh K-pop. Nah terus baru ngikutinnya pas 2017. Waktu itu kan 2017 tuh yang happening tuh EXO, terus zaman-zamannya BTS, awal debutnya One juga gitu sih. Terus akhirnya ngeliat-ngeliat aja suka nonton MV-nya, terus akhirnya suka sama pertama kali itu aku suka sama EXO. Kalau boleh tahu, bias kamu siapa sih di EXO? Aku suka Menarik juga sama nih. EXO. Aku pertama kali itu bias aku ya pasti Baekhyun, terus aku suka Second juga. Oh, sekarang kamu tuh lagi ngestan apa? Terus apakah kamu masih ngestan EXO sekarang atau? Sebenarnya aku sekarang aku sukanya sama Seventeen, tiba-tiba beda agency lagi. Aku suka sama Seventeen itu dari 2022. Terus selama kamu jadi K-popers nih, pengalaman yang menurut kamu paling seru itu apa? Yang paling seru yang pasti nonton konser ya teman-teman ya. Wah. Tapi aku bukan nonton konser NCT teman-teman, aku nonton konser Seventeen terakhir di Jakarta di tahun 2025 kemarin. Wow. Kalau boleh tahu juga nih, siapa idol pertama yang gitu? Aduh, harus banget jadi K-popers nih. Selain EXO tadi ya. Harus banget jadi K-popers itu Twice juga. Oh, Twice. Yes. Banyak pokoknya aku dulu ngikutin banyak banget, tapi mulai bener-bener ke EXO sama ke NCT di 2017. Terus kayak apakah ada kejadian-kejadian yang bikin kamu tuh nggak lupa sama hal itu ada gak? Aku paling seru ya, pasti kita bakalan aku tuh suka ikut event-event gitu ya, event-event kayak event birthday, event dari biasa aku ataupun kayak event-event Morebang di Mall gitu. Dan yang paling seru adalah ketemu teman-teman K-popers di real life, kayak ketemu si Jenny di real life, ketemu Ferret di real life. Bahkan aku tuh punya circle di rumah yang kita itu bermula dari sama-sama di satu fandom yang sama sampai sekarang. Dari 2024 sampai sekarang masih temenan baik. Aku mau tahu dong bias kamu di NCT siapa? Bias Karena aku tadi cuma segini nih. Pokoknya aku itu di antara semua unit NCT aku lebih suka sama NCT 127. Jadi biasa aku mostly di 127 kayak bias pertama banget pasti kalian tahu lah ya, Jaehyun. Itu adalah Abang-abang yang mau pulang malam ini ya. ya betul. Bias semua orang pasti Jaehyun. Kayak 2017 Jaehyun bener-bener dar banget kan. Kegantengannya dar banget.
Dan BS aku sekarang Johnny, Jaehyun, Jungkook. Banyak ya, nggak bisa milih bias emang kalau di NCT. Aku pernah dengar berita yang Mark Aduh, sebagai si Jenny nih, gimana perasaan kamu? Karena aku sedih banget sih jujur, karena di waktu Mark keluar itu, waktu pertama kali ngeliat beritanya kayak jujur sakit hati banget. Terus karena di hari itu aku sebenarnya lagi ada kegiatan full sama teman-teman kampus aku, dan aku baru baca beritanya tuh malam dan langsung nangis sampai jam setengah 3 pagi. Wow. Berarti semua Jenny merasakan hal yang Iya, sama ya. sebenarnya sakit hatinya tuh bukan karena Mark keluar atau kayak gimana ya, itu juga salah satunya, cuman gara-gara aku tuh belum pernah ketemu One Seven secara full sama sekali kayak Iya. gitu. Jadi kayak, duh kenapa ya kemarin pas the momentum kenapa aku gak paksain buat ketemu Mark, padahal tuh sebenarnya momennya pas banget gitu kan, tapi kayak mikirnya udah bisa tahun depan. Kalau dulu dibilangnya, ayo join si Jenny supaya membernya nambah terus. Iya benar, biar membernya nggak nambah. Malah sekarang Keluar semua ini orang, kenapa ya? Selain Mark juga banyak banget ya yang keluar dari NCT, terpisah dari SM ini. Iya benar. Dan kemarin berita yang lagi ramai itu Lukas keluar dari SM juga kan, terus juga dia udah keluar dari NCT udah lama gara-gara kasus Fitnah gitu ya. Ya ampun. Itu kalau nggak salah di 2020 ya. 2021 dan akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari SM Entertainment. Iya, tahun ini karena kontraknya juga udah habis gitu. Dan juga kemarin ada tren juga yang keluar dari SMS Entertainment. Tapi dia masih ada Masih ada di SY sama WD ya. Terus kan dari banyaknya apa ya, idol-idol yang keluar nih, menurut pandangan kamu, mereka tuh kenapa sih banyak banget yang kayak jadi keluar dari agensinya ataupun dari grupnya, tapi tetap menetap nih di agensi? Apakah ada kamu ngelihat ada masalah yang kayak apa ya, yang kayak fishy gitu, kelihatannya kayak aneh banget ini kenapa ya, ini kenapa ya? Sebenarnya ya kalau kayak gitu, kalau dari kasusnya Mark sendiri, jadi kayak beda-beda gitu guys, menurut aku beda-beda. Kalau dari Mark sendiri itu karena kenapa dia bisa keluar, karena aku rasa Mark itu udah capek di zona nyamannya, karena kayak selama 10 tahun dia berkarir di SM Entertainment, hampir 15 tahun juga di SM, terus kayak yang pasti bosen dong orang kayak stuck di situ-situ aja, walaupun dia tetap dipromosiin yang jor-joran, tapi pasti dia pengen keluar dari zona nyamannya. Akhirnya dia dan kontraknya dia kebetulan juga udah habis sama SM, makanya dia memutuskan keluar dari NCT dan SM sendiri. Dan sekarang tau gak sih fun fact-nya, Mark itu dengar-dengar ya, rumornya Mark itu bakal gabung di label Amerika bersama dia, yang label sama itu label yang sama-sama Justin Bieber. Nah, kebetulan dia suka banget sama Justin Bieber. Aku juga suka banget sama Justin. Aku ngikutin Justin udah cukup lama, dari aku masih kecil banget. Iya kan, pasti semua orang, everyone Pasti Bieber tahu lah ya. Everyone is Bieber. Biebers. Nah, dari banyaknya orang mengatakan bahwa itu keras ya, apalagi standar kecantikannya, terus tuntutan citra di mata publik dari agensinya. Terus menurut kamu seberapa besar sih pengaruh hal-hal tersebut terhadap idol? Pasti ini ya, pasti kayak berpengaruh banget ya, karena kayak itu kan jadi makanan sehari-harinya mereka gitu kan. Tapi kayak balik lagi ke diri mereka sendiri, gimana sih cara mereka bisa nyimbangin antara itu semua, dan juga bisa tetap ikutin tuntutan yang ada, tapi tetap bisa kontrol diri gitu kan. Dan juga kayak dari grupnya itu bisa saling support satu sama lain, karena yang mereka punya ya satu grupnya itu doang. Salah satu contohnya kayak NCT kan udah dari lama dari kecil tinggal bareng, bahkan kalau nggak salah waktu masih SM Rookies itu mereka ada istirahat ya, itu tidur siang. Iya, lucu banget tidur karena siang mereka sebelum latihan. dulu. Dan aku mengambil contoh salah satunya itu dari grup N-Pop dan Seventeen sendiri. Mereka udah 2 kali perbaharui kontrak, mereka udah hampir 11 tahun, tapi masih tetap yang bareng-bareng ngikut satu sama lain, karena balik lagi ada satu orang yang benar-benar ngemimpin mereka, yang udah kayak ngejagain mereka banget buat nggak saling berantem satu sama lain sih. Keren sih. LPMs. Pasti kamu pernah denger dong yang namanya Fanwar.
banyak banget yang sering ngelakuin ini. Banyak banget dari fans-fans nih yang suka banget keluar entah di sosial media manapun ya. Pendapat kamu gimana sih sama fans-fans yang suka keluar ini? Sebenarnya agak aku berapa kali ya dari 2017 itu kan emang lagi gong-gongnya fan war ya, kayak antara fansnya BTS sama fansnya EXO, terus ada fansnya One juga yang bener-bener marah di situ deh. Orang-orang yang udah bubar gitu ya teman-teman. Pada balik lagi sekarang reuni mereka Ini ya. ya mau kali. Nah kalau menurut aku fan war itu apa ya, agak ganggu juga sih, jujur aku jarang banget ngikutin fan war karena kalau itu pusing sendiri. Iya. Kita jadi roasting sendiri gitu loh, kayak kebawa-bawa ke real life juga kan, kayak misalkan nih baca head comment dari fans lain ke buat idol kita kayak udah biarin aja, orang idol juga gak bakal sesempurna itu gitu, maksudnya kayak Masih berbuat kesalahan juga, namanya juga manusia. bener Tetap aja dicari kesalahan, iya bener-bener kayak gak ada yang lain kah selain hal itu yang lo komen gitu. Balik lagi yang Mark dulu. Nah, menurut kamu penting nggak sih seorang citra artis di mata publiknya tuh? Apalagi seorang Mark yang jadi seorang idol yang udah lama kan, penting nggak sih? Penting banget pastinya ya, kayak citra idol itu kan yang menuntut mereka biar tertarik gitu, orang-orang tertarik, kayak fans baru tuh tertarik sama si idolnya sendiri, itu pasti harus punya citra masing-masing gitu kan, idol tuh Yang punya keunikannya ya, sendiri. keunikannya sendiri gitu. Terus gimana sih pandangan kamu nih? Karena aku baru banget baca tadi beritanya, kayak dia bikin surat letter ke fansnya. Menurut kamu penting nggak sih semua idol tuh bikin surat kayak gitu? Ya, pasti penting dong, karena kan kayak itu salah satu bentuk Komunikasi dan juga apresiasi dari artisnya sendiri ke fansnya, karena udah ngikutin selama yang mungkin ada yang bertahun-tahun, ada yang mungkin baru atau banyak, kan kita sebagai viewers juga spend money untuk seorang idol, itu pasti apresiasi sih, jadi harus nulis tulisan tangan kayak gitu biar sebagai apresiasi dan juga sebagai ketulusan hati dari idol kalau dia emang keluar tuh bener-bener karena kemauannya sendiri, keluar dari zona nyamannya sendiri. Dan Mark itu kan keluar juga karena banyak juga didukung sama Member lain bahkan, bahkan produsernya, pokoknya staff SM-nya, bahkan bikin di Instagram tuh bikin dukungan untuk Iya, Mark. benar. Terus gimana sih pandangan kamu sama beberapa fans nih yang bilang kenapa sih keluar, kenapa sih ini gitu? Terus ada juga beberapa kubu yang nggak terima, iya. gitu, pro kontra mungkin dari Mark keluar. Sebenarnya sih itu pasti ada banget ya, karena kayak ada yang menyayangkan kenapa sih kayak Mark udah sukses di NCT tiba-tiba keluar, terus kayak ada juga yang kayak ngedukung Mark keluar dari SM, keluar dari NCT karena mungkin itu udah lebih dari 10 tahun ya teman-teman di Mark di NCT, dan juga mungkin itu udah keluar dari zona nyamannya dia juga gitu kan. Pasti banyak banget sih pro kontra, dan aku sebenarnya sebagai orang yang pro ke Mark karena melihat Mark itu udah bener-bener Mark you did best banget kayak selama 10 tahun dia bener-bener hard working banget kan, apalagi dia ada di 2 unit yang aktif yaitu di NCT Dream, NCT 127 juga. Park Tae-chan itu kayak gak berhenti banget, jadwalnya pasti padat banget gitu kan, capek juga. bener kayak Ilicio baru selesai konser, tiba-tiba NCT Dream juga langsung konser, terus comebacknya juga kadang barengan, dan juga kalau mereka ada konser gabungan kayak NCT Nation di tahun 2023 kemarin, pasti Mark tuh ada di unit ini, di unit ini, di ini Setiap unit ada, iya, jadi pasti capek banget, dan kayak Mark kamu keren banget pokoknya. Dan juga apalagi dia baru banget debut solo kan di tahun Iya, lalu. pasti lebih capek ya. Iya. Dan aku juga notice di salah satu kontennya NCT GNGM yang sekarang katanya mereka aja yang berdua capek itu, apalagi Haechan dan Mark yang solo udah gitu ditambah 2 unit sekaligus mereka bekerja di situ. Bener. Melihat potensinya Mark juga di luar, masa dia masih bisa berkembang. Kalau kamu melihat perjalanan kamu sebagai fans dari dulu sampai sekarang, ada perubahan besar nggak sih di diri kamu? Pasti ada banget ya guys ya, kayak setiap tahun tuh bener-bener merasa lebih ada sesuatu yang ketika aku lagi sedih atau apa, pasti aku ngerasa larinya ke K-pop lagi, pasti kayak gitu kan, kayak ngerasa kesepian, yaudah larinya ke K-pop lagi, nonton mereka
cuma ngeliat updatean mereka kayak gitu pasti membuat aku jadi moodnya jadi baik lagi kayak gitu. Ya sejujurnya ya aku tuh sempat vakum dari menjadi citizen gara-gara akunya lagi sibuk sama sekolah aku, kayak lagi capek aja sama NCT karena waktu itu NCT lagi banyak banget masalahnya, kayak masalahnya lukas, terus juga iya yang itu bener-bener bikin pusing, pasti capek juga kan jadi K-popers tuh nggak selamanya enak, pasti capek. Dan juga akhirnya aku ketemu NCT17 kayak gitu, jadi nge-stand NCT17 sekarang, terus juga sekarang mulai lagi nge-stand ke NCT, sekarang udah mulai banyak lagi gitu sih guys. Dan juga kayak dari 2017 sampai sekarang juga pasti aku kadang merasa capek juga sih jadi Jenuh ya. ya benar. Terus juga kayak kadang NCTzen tuh kadang ngeluarnya tuh bukan ngeluar antar fans tapi ngeluar antar unit, itu bener-bener capek guys. Ya, apalagi adanya ya NCT Vision, katanya dibilang unit kurban Iya, segala macam. Sebenarnya kasihan sih. Even banyak yang nge-hate ke idol-idolnya yang lain juga kan, kayak di satu unit yang sama. Iya, Padahal mereka juga konsep berbeda, apalagi mereka gaya juga beda. Kalau boleh tahu nih, tadi kan bicarain TWS ya. Kamu Gen 5 ada yang ikutin siapa nggak? itu tadi TWS, terus sama juga ngikutin Park Suara 2. Wah, sama. Pasti ngikutin Harshwar gak sih karena ada Carmen guys. Kita harus dukungin idol Indonesia. TK Indonesia yang bener-bener berkualitas. Pasti ngikutin Gen 5 karena ya Gen 5 lagi happening banget ya Lagi sekarang, fresh. ya, lagi fresh-freshnya. Juga gara-gara Emon Seven nggak comeback guys, udah hampir 1 tahun nih nggak comeback ya. Tapi Exo mau comeback dong ini. Aduh. Lagi konser ke Jakarta. Apa sih perbedaan antara idol Gen 3, Gen 4 yang kamu ikuti dulu sama idol yang sekarang di Gen 5 yang baru fresh? Konsepnya beda-beda kan. Iya, Apalagi pasti sekarang beda. tuh kayak lebih apa ya? Aku ngeliatin di mereka banyak banget pakai konsep yang kayak cowok futuristik. Iya. Dibandingkan kalau dulu kan kayak yang lebih ke fun, apalagi kayak NCT Dream juga dulu kan konsepnya bener-bener fun banget. Iya, Berwarna sekali. Nah, pasti itu berkembang nggak sih kayak konsep kayak itu di awal berwarna banget. Sebenarnya di Gen 5 sekarang tuh banyak banget yang grup-grup yang pakai konsep berwarna kayak gitu, kayak yang aku stand sekarang tua. Terus juga sekarang ada lagi happening tuh Cortis. Oh iya. kan. Nah, anak skena itu ya. Skena. parah. Sebenarnya itu kayak perbedaan dari Gen 3, Gen 4, Gen 5 itu pasti ikutin tahun aja nggak sih? Kan sekarang Iya. lagi tahunnya lagi suka skena-skena. Iya. Nah, tiba-tiba adalah Cortis yang jadi menarik menarik perhatian. perhatian gitu kan langsung. Dan juga sebenarnya di satu game kan pasti konsepnya beda kan, ada yang cute, ada yang Badas. terus ada yang terus keras juga kayak gitu. Sebenarnya perbedaannya gak jauh beda sih sebenarnya. Kalau di game 3 dan 4 juga pasti dari awal debutnya juga pasti beda-beda, dan juga sampai sekarang juga pasti beda-beda konsepnya. Setiap comeback tuh berubah terus. Terus harapan kedepannya nih, harapan kamu kedepannya sama industri K-pop ini dengan segala kontroversinya yang banyak banget, makanya apalagi kayak fans-fansnya juga kayak gitu, gimana nih harapan kamu? Harapan aku Mereka sih, harapan aku apa ya? Harapan aku semoga semuanya baik-baik aja. Guys, ini cuma K-pop guys, jangan di Bener. Kakak-kakak ini kakak-kakak coba Benar. kayak bawa enjoy aja. Kalaupun ada idol yang keluar mungkin itu ada alasan tersendiri Iya. dari mereka ya juga, nggak mau nge-stuck di zona nyaman kayak gitu-gitu sih. Paling makanya cuma kayak enjoy aja di K-pop, karena K-pop ini kan cuma buat bawa kebahagiaan aja buat kita gitu kan. Jangan Membawa. stres, jangan sampai kamu tuh jadi orang jahat gara-gara K-pop. Kan sekarang Benar. banyak banget ya kayak Menghujat, mengatasnamakan itu ya. mengatasnamakan fandom. fandom. Juga kalau di Twitter kan kalian pasti apa kayak foto kalian, foto idol kayak gitu kan. Dan kalian yang hate idol lain malah idol kalian bakalan jadi jelek. Dan juga jangan jadi jahat karena gara-gara kan biasanya kalau di konser itu banyak yang nipu ya, Iya, scammer, scammer. bener. Terus juga suka fan war, itu jangan banget, apalagi sampai nipu orang. Biasa kan kalau zaman-zamannya lagi konser kayak gini, era-era konser kayak gini pasti banyak banget scammer. Bukan cuma di konser doang, kadang juga di grup order suka tiba-tiba ngilang adminnya, terus ngambil duit orang gitu. Itu jangan Amanah ya. ya, Nggak karena boleh jangan ya, sampai guys. jahat kayak gitu kan sama gara-gara K-pop kayak gitu. Juga kayak ya K-pop kita
enjoy it aja. Cara nyikapin berita nih buat mereka yang kebawa arus FOMO, cara nyikapinnya gimana nih? Nyikapinnya Buat kita aja nggak sih? ya kayak ya kalian kalau misalkan ada berita, misalkan kan kami dari yang keluar rumor kayak gitu. rumor dating, rumor segala macam. Iya lah ya. Iya, Benar. yang masih rumor. Sebenarnya kayak gitu cara menyikapinya itu kan kayak balik lagi, ini cuma K-pop guys, nggak usah dibawa serius banget. Kalian tuh punya kehidupan real life yang Lebih penting lah ya. penting diurusin daripada ngurusin K-pop. Kayak jangan serius banget guys kalau Fanatik misalkan ya. ada rumor dating, apalagi rumor dating yang di hype tuh apa si ceweknya atau kayak gimana, itu jangan sampai kayak gitu loh guys. Itu jangan terlalu fanatik juga. Idol punya Kehidupannya sendiri juga pasti sih, kalian juga pasti punya kehidupannya sendiri, jadi kayak fokus aja sama kehidupan real life kalian. Kita tuh cuma jadi hiburan kalian aja gitu sih. Seru banget bisa hari ini. Seru banget ya pembahasan kita hari ini. Jadi gak cuma 2 orang aja teman-teman, tapi kita udah ada narasumber yang udah lama banget ngikutin K-pop. Nah, terima kasih banyak Nisa udah datang. Terima kasih juga udah ngundang aku di sini sebagai Vlog podcast amatir ini. Ya dari kita semua, terima kasih. bye bye.